Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama, ada materi macam-macam gaya kepemimpinan dan contohnya. Pertama, ada gaya kepemimpinan pelatihan atau coaching leadership. Seorang pemimpin harus dengan cepat mengenali sebuah kekuatan, kelemahan, dan mampu memotivasi anggota tim untuk membantu setiap individu berkembang. Tipe pemimpin ini sering membantu anggota tim dalam menetapkan tujuan yang cerdas dan kemudian memberikan feedback yang mendorong pertumbuhan. Tipe pemimpin ini harus terampil dalam menciptakan lingkungan yang positif dan memotivasi. Tantangan untuk gaya kepemimpinan ini adalah meskipun gaya ini memiliki banyak keuntungan, gaya ini dapat memakan waktu lebih lama karena memerlukan waktu untuk menghandle karyawan satu persatu yang mungkin akan menyulitkan lingkungan kerja yang harus didorong serba cepat. Contohnya, sales manager mengumpulkan tim untuk rapat dalam agenda membahas pembelajaran dari evaluasi sebelumnya. Mereka memulai pertemuan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait kinerja tim. Manajer menunjuk sales yang memiliki kinerja luar biasa dan memberikan kompensasi penghargaan pada sales terbaik tersebut. Akhirnya, manajer menutup rapat dengan mengumumkan sayembara berikutnya guna memotivasi tenaga sales untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, ada kepemimpinan visioner atau visionary leadership. Pemimpin visioner memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantar perubahan dengan menginspirasi karyawan dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Seorang pemimpin visioner juga mampu membangun ikatan organisasi yang kuat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan di antara bawahan langsung dan rekan kerja. Gaya kepemimpinan visioner sangat membantu untuk organisasi kecil agar mampu berkembang pesat, atau organisasi yang lebih besar agar mengalami transformasi atau restrukturisasi perusahaan. Untuk kriteria kepemimpinan visioner yaitu gigih dan berani, strategis, berani mengambil resiko, inspiratif, optimis, inovatif. Tantangan dari gaya kepemimpinan visioner yaitu pemimpin visioner mungkin kehilangan peluang karena begitu fokus pada tujuan yang lebih besar. Mereka dapat mengorbankan penyelesaian masalah saat ini karena lebih berorientasi pada masa depan. Ini dapat membuat anggota tim merasa tidak didengarkan. Contoh, seorang guru BK membuat sebuah kelompok di sekolah bersama guru lain untuk membantu menyelesaikan kecemasan dan masalah yang dihadapi siswa di luar sekolah. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memiliki fokus yang lebih baik dan berhasil di sekolah. Guru ini telah mengembangkan metode pengujian sehingga dapat menemukan cara yang berarti untuk membantu siswa dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan melayani atau servant leadership. Pemimpin ini memiliki pola pikir mengutamakan seorang dan percaya bahwa anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, akan menjadikan anggota lebih mudah diatur dan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat.
Tantangan dari gaya kepemimpinan ini adalah lebih melelahkan karena sering menempatkan kebutuhan tim di atas kebutuhan sendiri. Mungkin mengalami kesulitan untuk terlihat berwibawa. Contohnya, manajer produk mengadakan pertemuan bulanan dengan semua karyawan yang memiliki kekhawatiran, pertanyaan, atau pemikiran tentang peningkatan kinerja penggunaan produk. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan otokratis. Gaya ini mengarah pada gaya kepemimpinan yang otoriter. Tipe pemimpin ini adalah seorang yang fokus pada hasil dan efisiensi. Pemimpin seperti ini sering membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil yang terpercaya dan mengharapkan karyawan untuk melakukan persis seperti yang diminta. Tipe pemimpin seperti ini lebih cocok sebagai komandan militer. Gaya otokratis dapat berguna dalam organisasi dengan pedoman yang ketat atau industri yang butuh kepatuhan tinggi. Tantangannya, pemimpin otokratis sering rentan terhadap stres tingkat tinggi karena mereka merasa bertanggung jawab atas segala hal, sebab mereka kurang fleksibel dan sering tidak mau mendengar ide orang lain. Ditambah, para pemimpin ini sering dibenci oleh tim. Contohnya, sebelum melakukan tindakan operasi, ahli bedah dengan hati-hati menceritakan aturan dan proses ruang operasi dengan setiap anggota tim yang akan membantu selama operasi. Dia ingin memastikan semua orang jelas tentang tujuan dan mengikuti setiap prosedur dengan hati-hati, sehingga operasi berjalan semulus mungkin. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan lepas tangan. Berbalik dari tipe kepemimpinan otokratis, sebagian besar gaya kepemimpinan ini berfokus pada pemberian banyak tugas kepada anggota tim dan memberikan sedikit pengawasan, sebab seorang pemimpin tidak menghabiskan waktunya secara intensif mengelola karyawan, namun justru seringkali memiliki fokus untuk proyek lain. Manajer dapat mengadopsi kepemimpinan ketika memiliki anggota tim yang sangat berpengalaman, terlatih, dan memerlukan sedikit pengawasan. Contoh tokoh gaya kepemimpinan. Yang pertama ada Bill Gates. Tokoh ini yang bisa kita jadikan inspirasi untuk belajar kepemimpinan adalah Bill Gates. Pendiri Microsoft ini memang telah banyak menjadi role model pebisnis sukses dan pemimpin hebat. Tidak hanya sukses memimpin pada perusahaan Microsoft hingga mendunia, namun Bill Gates telah berhasil mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation yang banyak membantu beberapa permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan beberapa lainnya. Dalam gerakan sosial tersebut, Bill Gates tidak hanya sukses menjalankan program-program yang direncanakan, tapi pria yang pernah menjadi orang terkaya di dunia ini juga mampu menginspirasi banyak orang untuk bergabung dengan yayasan dan juga tergerak melakukan aksi sosial. Yang kedua, ada Barack Obama. Seorang pebisnis memang tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga dituntut untuk mempunyai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional inilah yang kemudian dimiliki oleh seorang tokoh besar bernama Barack Obama. Mantan Presiden Amerika Serikat ini memang sangat fenomenal. Tentu besarnya nama Barack Obama tidak muncul dengan sendirinya. Salah satu hal yang sangat mencolok dari pria kelahiran 4 Agustus 1961 ini adalah dari segi kepemimpinannya. Dengan skill kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ yang dimilikinya,
Barack Obama pun mampu melakukan hal-hal yang memukau, seperti membuat keputusan yang cerdas, berinteraksi dengan rekan-rekannya, hingga mengajak orang lain untuk ikut dalam visinya. Yang ketiga ada Jeff Bezos. CEO Amazon yakni Jeff Bezos juga patut untuk kamu ambil inspirasi kepemimpinannya. Sebab dari kepemimpinan Jeff, Amazon yang sebelumnya merupakan toko buku online yang hampir bangkrut, disulap menjadi platform peritel daring terkemuka dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di dunia. Tidak puas dengan kesuksesannya di bidang e-commerce, Jeff kemudian menjalankan beberapa keputusan penting lain yang menjadikan kerajaan bisnisnya semakin bertumbuh. Dari sini kita bisa belajar bahwa kepemimpinan Jeff Bezos begitu berani dalam mengambil keputusan-keputusan penting hingga yang beresiko sekalipun. Sumber materi yang pertama ini berasal dari detik.com dan bibit.id. Untuk materi yang kedua yaitu kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku individu. Individu dalam arti pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi diasumsikan oleh McGregor memiliki perilaku berdasarkan teori X dan teori Y. Teori X yaitu di mana seorang berperilaku cenderung tidak memiliki motivasi, menunggu untuk diperintah atasan, tidak memiliki inisiatif, dan sebagainya. Sedangkan teori Y yaitu kebalikan dari teori X. Antara teori X dan teori Y ini sebenarnya bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Namun teori ini lebih untuk mengarahkan kepada bagaimana tindakan seseorang pemimpin untuk memimpin atau menghadapi pegawai atau karyawannya yang memiliki berbagai perbedaan karakter atau perilaku. Bagi pegawai yang diasumsikan berperilaku teori X, maka gaya kepemimpinan yang tepat yaitu dengan gaya otoriter dan sentralistik. Sedangkan pegawai yang berperilaku teori Y, maka gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya demokratis dan partisipatif. Dengan teori ini, para pemimpin dapat memberikan sikap yang tepat sehingga karyawannya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Definisi kelompok menurut Robin. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Menurut Wixley dan Yuki, kelompok juga dapat diartikan kumpulan orang-orang yang bergaul atau berinteraksi satu sama lain secara teratur dalam satu periode waktu, serta menganggap diri mereka saling bergantung dalam kaitannya dengan pencapaian satu tujuan bersama atau lebih. Perkembangan kelompok. Tahap pertama, pembentukan dicirikan oleh banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahap 2, keributan adalah tahap konflik di dalam kelompok. Tahap ketiga, tahap penormaan. Tahap keempat, pelaksanaan. Tahap 5, reses. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan informal. Untuk kelompok formal, menurut J.A.A. Van Dorn, ialah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh para anggotanya untuk mengatur hubungan mereka. Misalnya, pemerintah memilih ketua, iuran anggota, dan lain-lain. Tipe kelompok formal diklasifikasi.
Kelompok formal dibagi menjadi dua, yakni kelompok komando atau komando group dan kelompok tugas atau task group. Kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi, terdiri dari individu yang melapor ke atasannya. Tipe khusus dari jenis kelompok ini disebut tim contoh. Contoh, dekan dengan dosen, kabak dengan kasub, bak kelompok tugas, orang-orang yang secara bersama menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Belum tentu merupakan kelompok komando karena dapat lintas organisasi. Contoh, penyelenggaraan seminar. Untuk kelompok informal, banyak faktor, diantaranya adanya rasa kebersamaan, adanya identifikasi diri, adanya pengertian, perhatian dari sesama anggota kelompok, adanya petunjuk tentang tingkah laku yang dapat diterima, adanya kesempatan untuk berinisiatif dan berkreatif, adanya bantuan dari sesama anggota dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Tipe kelompok informal. Menurut sifatnya, kelompok informal juga dapat dibedakan menjadi satu, kelompok kepentingan, yaitu mereka atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai satu sasaran khusus. Dua, kelompok persahabatan, yaitu kelompok di mana anggota-anggota individu mempunyai satu atau beberapa karakteristik yang bersamaan. Contohnya, supporter sepak bola, bersama-sama lulus dari perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang keempat, ada materi kecocokan gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan berwenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk garis atau lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini menerapkan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri dari organisasi ini adalah hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis berwenang. Selain manajer puncak, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Jumlah karyawan sedikit, sarana dan alatnya terbatas. Bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah top manager. Organisasinya kecil. Yang kedua, struktur organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan berwenang dalam organisasi lini berlangsung secara vertikal dan dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya untuk membantu pimpinan dalam berorganisasi. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Cirinya, organisasi besar, karyawannya banyak. Ada dua kelompok kerja, yaitu tim personalia dan staf pribadi. Materi yang kelima, yaitu bagaimana cara pemimpin menyelesaikan konflik. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi, seperti manajer sekalipun. Anda tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengelola konflik atau sebuah masalah,
Sebagai pemimpin, baiknya akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan Anda. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya Anda harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta, bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Selanjutnya, mengembangkan metode penyelesaian masalah secara spesifik. Sebuah masalah di dalam organisasi umumnya meliputi beberapa konflik kecil dan masing-masing memiliki perbedaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, dapat membuat daftar tantangan yang mungkin akan mempengaruhi pada suatu konflik. Daftar tersebut bisa membantu menciptakan solusi sampai ke akar permasalahannya. Selain melihat akar permasalahannya, daftar masalah spesifik tersebut juga dapat memudahkan dalam pembagian tugas. Pemimpin organisasi bisa mengarahkan solusi tertentu kepada anggotanya. Organisasi yang dinilai mampu untuk mengatasi konflik tersebut hingga lebih tepat sasaran. Yang terakhir, pemimpin mampu mengambil keputusan bersama. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk pemimpin duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang terlibat di dalam konflik, guna mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat di dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Sumber ini diambil dari sodexo.co.id. Yang keenam, ada materi jelaskan bagaimana seorang mendelegasikan tugas kepada bawahan dan apa yang perlu diperhatikan dalam mendelegasikannya. Yang pertama, menentukan tugas yang jelas. Pemimpin harus mengerti dan mengetahui tugas atau wewenang apa saja yang telah didelegasikan oleh karyawan, sehingga terperinci secara jelas. Kejelasan tugas dapat mencakup akan persamaan bentuk tugas yang didelegasikan, kejelasan sasaran atau tujuan dari tugas tersebut. Yang kedua, mengetahui kemampuan dan kesiapan bawahan. Dengan mengetahui kemampuan bawahan, maka pemimpin dapat lebih mudah mendelegasikan tugasnya kepada orang yang tepat. Hal itu dapat dilakukan dengan membandingkan karakteristik tugas yang akan didelegasikan dengan kapabilitas atau kemampuan bawahan. Yang ketiga, komunikasikan secara jelas. Kunci dari manajemen perusahaan adalah melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Hal ini menjadi penting supaya tugas yang didelegasikan dapat berjalan lancar. Pemimpin perlu menjelaskan kepada bawahan atau karyawan tentang ekspektasi terhadap tugas tersebut dan segala informasi yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mencapai tujuan. Pemimpin juga dapat menuliskan informasi tersebut atau memberi panduan pada karyawan. Yang keempat, memberikan motivasi kepada bawahan. Pemimpin dapat memotivasi bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan setiap individu bawahannya agar dapat bekerja dengan baik.
Terkadang tugas akan dijalankan dengan baik apabila bawahan merasa bahwa tugas tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Yang kelima, lakukan evaluasi secara berkala. Melakukan evaluasi secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap anggota karyawan berada pada jalur yang tepat. Karyawan juga pasti akan memiliki pertanyaan, maka pastikan bahwa pemimpin telah menyediakan jawabannya yang sesuai. Selain itu, pemimpin telah menyediakan tingkat pengontrolan yang harus dilakukan untuk melihat kinerja karyawan. Mendelegasikan tugas membutuhkan latihan yang tidak sebentar. Namun berbagi tanggung jawab mampu menciptakan rasa kebersamaan dalam karyawan dan menghasilkan kesuksesan. Tidak hanya itu, karyawan juga akan menjadi lebih produktif, kompeten, dan percaya diri dalam mengerjakan tugas. Untuk materi yang keenam diambil dari sumber Kanaka, Training Consulting atau Outbound. Selanjutnya materi yang ketujuh atau yang terakhir. Jelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Seringkali mendefinisikan permasalahan merupakan bagian yang sulit. Setiap orang memiliki sudut pandang berbeda tentang ini. Ketika suatu kelompok mendefinisikan permasalahan, maka biasanya mereka akan menyampaikan masalah yang mereka hadapi sendiri. Semua itu merupakan masukan untuk mendefinisikan masalah yang mendasar. Jika seorang pemimpin tidak mau mendengarkan pandangan tersebut, pendapat mereka akan muncul pada waktunya pengambilan keputusan. Selain itu, pemimpin yang baik harus mampu mendefinisikan permasalahan dengan baik. Ini nantinya akan menentukan juga kualitas pemecahan masalah yang dilakukan. Pendefinisian masalah yang mencari apa yang salah dan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, staf yang ada tidak dapat melaksanakan tugas, sering malah berujung pada menyalahkan orang yang tidak mencari solusinya. Karena itu, deskripsikan pekerjaan yang akan diselesaikan atau lakukan. Dengan cara ini, kita membuka pilihan lebih banyak untuk mencapai hasil. Yang kedua, mencari alternatif solusi. Dalam mencari alternatif pemecahan masalah, diperlukan peran serta ataupun pendapat dari kelompok lain. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara brainstorming untuk memunculkan beragam gagasan. Semakin banyak kemungkinan dapat dimunculkan, semakin baik peluang untuk mendapatkan solusi yang bagus. Semua usulan dan pendapat yang disampaikan dari anggota tim harus dicatat dan mendapatkan perhatian yang sama, karena semakin banyak alternatif solusi semakin baik. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif solusi. Pada tahap ini, kita harus menentukan kriteria yang diperlukan untuk dapat membandingkan setiap alternatif solusi. Namun demikian, untuk menentukan kriteria seringkali juga memerlukan adanya usulan dan pendapat lagi. Penyusunan atau pemungutan suara terbanyak, voting, biasanya dilakukan untuk menentukan kriteria yang paling penting. Yang keempat, pengambilan keputusan lewat konsensus. Pengambilan keputusan secara konsensus bukan berarti setiap orang harus senang dengan keputusan yang diambil. Bukan berarti bahwa setiap orang juga harus dapat hidup dengan kondisi tersebut. Memang tidak mudah sebuah keputusan, tapi ini masih lebih baik daripada mayoritas yang membuat keputusan sementara minoritas akan merongrong.
Yang terakhir, pengambilan keputusan. Dalam mencari solusi yang sering begitu berlarut-larut, dalam mengambil keputusan, terkadang mereka lupa pada tujuan pengambilan keputusan dan melakukan tindakan untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan berhasil. Maka kita dapat mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan pada langkah ketiga. Dalam langkah ketiga, salah satu kriterianya adalah diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Maka 6 minggu adalah waktu yang harus dikejar untuk melaksanakan tindakan. Materi yang terakhir ini diambil dari intipesan.com. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Itu penjelasan beberapa materi yang diberikan pada mata kuliah kepemimpinan untuk mengerjakan soal UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.